Halo semuanya, saya Helmi, tutor MBL offline di Mimo Tata Gajah Pintar. Di video kali ini kita akan membahas soal lanjutan dari aplikasi fungsi eksponensial. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kakak akan beri waktu kalian untuk pause video ini dan baca soalnya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, setelah kita baca soalnya, sekarang kita lihat apa yang ditanyakan. Kapankah 90% mahasiswa IPB mendengar rumor WFH? Nah, atau artinya itu butuh waktu berapa jam supaya rumor tersebut dapat menjangkau 90% mahasiswa IPB, gitu ya. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita bisa gunakan alat ini ya, fungsi ini, gitu. Di mana fungsi ini itu adalah, output dari fungsi ini adalah proporsi mahasiswa mendengar rumor tersebut setelah T jam, gitu ya. Satuannya itu persentase, yang dimana proporsi tersebut, proporsi mahasiswa yang mendengar rumor tersebut ditentukan oleh waktu yang dibutuhkan supaya ya persen mahasiswa mendengar rumor tersebut ditentukan oleh waktu gitu ya. Gitu. Nah, sayangnya teman-teman di sini rumus yang diberikan ini belum sempurna, teman-teman. Karena K-nya ini tuh belum kita ketahui gitu, nilainya. Untuk menyelesaikan kasus eh, yang ada untuk menyelesaikan soal ini gitu ya. Maka kita harus cari tahu nilai K-nya gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah informasi ini teman-teman. Pada jam 8 ada 10% mahasiswa IPB mendengar rumor WFH dan tengah hari yaitu pada jam 12 siang ada 50% mahasiswa mendengar rumor tersebut. Nah, pertanyaannya itu pukul 8 pagi itu apa? Sudah berapa jam rumor tersebut tersebar pada pukul 8 pagi? Atau justru pukul 8 pagi itu adalah awal mula penyebaran rumor tersebut. Nah, gimana cari tahunya? Kita bisa mencari tahu apa yang terjadi pada pukul 8 ini dengan menyempurnakan fungsi P, yaitu dengan mencari nilai K. Kemudian nilai K ini dapat ditentukan dengan uji input ke fungsi tersebut. Gitu. Nah, di sini kita bisa uji apa namanya X gitu ya, uji input ketika T-nya itu 0 ke dalam fungsi ini ya teman-teman. Kita masukkan ketika T-nya 0 itu kan berarti awal mula uh, ketika 0 jam 0 jam artinya itu ketika awal mula penyebaran gitu ya. Kapan sih awal mula penyebaran itu? Dan di sini kita masukkan saja teman-teman ke dalam fungsi eksponensial yang telah diberikan. Berarti kan 1/1 tambah 9 kali E pangkat min K kali 0. Nah, ini min K dikalikan 0, kita dapat pangkat E ini adalah 0. Suatu bilangan pangkatnya 0 gitu ya, maka hasilnya adalah 1 gitu ya. 9 kali 1. Ingat ya, sifat-sifat eksponensial. Semua bilangan yang pangkatnya 0 adalah 1. Oke, kita dapat disederhanain dan dapatlah hasilnya itu 1/10 atau 10% gitu ya, kalau kita bikin persentase. Nah, artinya pada waktu 0 jam atau di awal ada 10% mahasiswa yang mendengar rumor tersebut. Kemudian informasi yang kedua adalah pada pukul 8 pagi ada 10% mahasiswa yang mendengar rumor tersebut. Dari kedua informasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa pada pukul 8 pagi atau 0 jam di awal ada 10% mahasiswa yang mendengar rumor tersebut. Jadi yang terjadi adalah pada pukul 8 pagi ini bukan jam ya teman-teman, harusnya pukul, ini salah, sedikit salah dari tata bahasa. Pada pukul 8 pagi ini adalah awal mula eh, penyebaran rumor tersebut. Di mana pada awal gitu ya, awal mulanya itu ada 10% mahasiswa yang tahu rumor tersebut. Kemudian eh, selanjutnya adalah, nah, karena pada pukul 8 atau 0 jam atau pada awal gitu ya, di awal
ada 10% mahasiswa yang mendengar rumor tersebut, maka pada pukul 12 siang gitu ya, atau 4 jam setelah rumor tersebut tersebar, ada 50% mahasiswa yang mendengar rumor tersebut. Di sini 4 jam ya teman-teman. Maka kita di sini bisa gunakan informasi ini untuk mencari nilai K-nya. Kita coba masukkan, yaitu ketika inputnya itu 4 gitu ya, dan outputnya itu adalah 50% gitu ya, ke dalam fungsi eksponensial yang sudah disediakan. Kita masukkan ya, kemudian kita sederhanakan ya teman-teman di sini. Dan di sini T-nya itu 4 dan hasilnya itu setengah, kan 5% itu adalah setengah. Di sini kita kali silang ya teman-teman. Nanti dapat seperti ini persamaannya. Kemudian kita bisa sederhanakan lagi. Ini pindah ruas ya, satu ini ke sini. Sehingga nanti kita dapat 2 dikurangi 1 itu 1. Kita dapat persamaan yang baru. Nah, di sini kita upayakan agar si koefisien dari E ini adalah 1. Maka kita pindah ruaskan 9 ini yang asalnya pengkali jadi pembagi di ruas kanan. Gitu ya. Nah, berdasarkan sifat logaritma natural, jika E sudah memiliki koefisien 1, maka kedua ruas dilenkan, sehingga E akan habis. Gitu ya. Nah, berdasarkan sifat logaritma yang ini ya teman-teman, ketika E itu dilenkan, maka akan sama dengan 1. Gitu. Kita lenkan kedua ruas, E ini akan habis. Ini komponen yang asalnya ini pangkat, gitu ya, berada pada posisi pangkat. Kita tarik ke bawah, sehingga sejajar seperti ini. Dan ini tetap ya, len 1/9 gitu ya. Oke, nah di sini juga berdasarkan sifat logaritma natural, kalau len 1/9 ini kita bisa sederhanakan ke bentuk seperti ini ya teman-teman. Len 1/9 artinya len 1 dikurangi len 9. Nah, len 1 ini juga memenuhi sifat logaritma natural, yaitu kalau len 1 itu akan sama dengan 0. Gitu. Maka tersisa di sini min len 9. Min 4K sama dengan min len 9. Oke. Nah, di sini tinggal pindah ruas aja ya teman, dari pengkali jadi pembagi, kita dapat bentuk seperti ini. Nah, ini negatif dibagi negatif, hasilnya positif, kita dapat K itu adalah len 9/4 gitu teman-teman. Nah, setelah mendapatkan nilai K, maka fungsi atau alat sudah sempurna. Selanjutnya gunakan alat untuk mencari input dengan output 90%. Nah, ini kita sudah mulai masuk menjawab kapankah 90% mahasiswa IPB mendengar rumor WFH, atau butuh waktu berapa jam supaya rumor tersebut dapat menjangkau 90% mahasiswa IPB. Nah, sekarang kita coba cari nilai T-nya gitu ya, kapannya itu, dengan menggunakan rumus yang udah kita bikin ini. Kita masukkan saja teman-teman di sini. Nah, di sini kita masukkan kalau kalau rumus ini itu akan sama dengan 9/10, sehingga kita bisa cari T-nya. Gitu kan? Output dari rumus ini 9/10 atau 90% ya. 90% itu 9/10. Kita cari T-nya. Di sini yang terjadi itu pindah kali silang seperti ini teman-teman. 10 dikali 1, komponen yang ada di bagian penyebut ini dikalikan dengan 9, kita dapat 10. Nah, ini 9 dikali 1, 9. 9 dikali 9, koefisien dari E ini 81. Kita dapat persamaan seperti ini. Selanjutnya apa? Kita bisa pindah ruaskan 9 ini ke sebelah kiri, sehingga 10 dikurangi 9 itu hasilnya 1. Oke. Nah, selanjutnya seperti aturan yang pertama teman-teman, kita harus buat koefisien E ini 1 gitu ya, agar ketika kita lankan nanti E-nya ini akan habis. Maka 81 ini harus kita pindah ruaskan ke kiri, maka asalnya kali jadi bagi teman-teman seperti ini. And koefisien E sudah 1, maka kita bisa lenkan kedua ruas gitu ya. Sebenarnya itu sederhananya itu kalau ruas
kiri dilonkan, maka ruas kanan juga dilonkan. Nah, ini yang tadi awalnya pangkat gitu ya. Jadi sejajar bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya di sini berdasarkan sifat logaritma natural dan 1/81 itu bisa diubah menjadi seperti ini teman-teman ya. Dan satu ini berdasarkan sifat logaritma natural sama dengan 0. Maka kita punya tersisa min ln 81 sama dengan min ln 9/4 kali T. Nah, ini tinggal pindah ruas aja teman-teman. 4 dikali ini ya. Kemudian min ln 9 dikali 1 ya. Di sini ingat ada 1 ya. Maka kita dapat persamaan baru seperti ini. Nah, kita juga bisa sederhanakan teman-teman. Ln 1 ini ingat apa tadi memenuhi sifat-sifat logaritma natural. Jadi kita buang aja. Di sini gak ada ya teman-teman. Lihat. Nah, min ln 81 ini kita bisa sederhanakan ke bentuk min ln 3 pangkat 4 gitu. Jadi berdasarkan sifat logaritma sesuatu pangkat dari sesuatu ini kemudian dilengkan, maka pangkatnya ini akan menjadi koefisien dari ln A gitu ya. Berarti artinya R dikali ln A gitu. Itu juga berlaku untuk 9 ya teman-teman. 9 ini kita ubah bentuknya menjadi bentuk pangkat seperti ini. 9 itu kan artinya 3 pangkat 2 kan. Kita ubah seperti ini dan berdasarkan sifat dari ini teman-teman, kita mendapatkan bentuk seperti ini. Jadi 4-nya ini kita taruh di depan dari ln 3 dan 2-nya ini kita taruh di sebagai pengkali di 2 ln di ln 3 ini, koefisien dari ln 3. Nah, ini kita bisa coret ya teman-teman, ln 3 dengan ln 3, kemudian min 2 dengan min 4, kita coret, dapat 2. 2 dikali 4 adalah 8. 8, jadi T-nya itu adalah 8, teman-teman. Gitu. Jadi untuk menyelesaikan soal-soal ini tuh, karena ini berhubungan dengan bilangan natural, terutama sifat-sifat logaritma natural, maka kakak himbau bagi teman-teman untuk mempelajari sifat-sifat logaritma natural yang bisa kalian lihat di internet banyak lah ya. Tulis aja sifat-sifat logaritma natural. Oke, jadi kita udah dapat nilai T-nya, maka pada T sama dengan 8, gitu ya, atau setelah 8 jam rumor tersebut tersebar, ada 90% mahasiswa mendengar rumor tersebut, gitu ya. Atau artinya pada pukul 16 sore gitu kan, karena awalnya itu 8 pagi tadi ya, berarti jam 8 tambah 8 jam itu 16 sore kan ya teman-teman. Atau jam 4 sore gitu ya, ada 90% mahasiswa mendengar rumor tersebut. Gitu. Oke, kita sudah menyelesaikan soal ini. Terima kasih telah menonton. Please like, subscribe, and comment gitu ya. And share juga video ini ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih.